Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, berjudul Pikiran yang Kotor. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kita masih membahas dampak dari dosa terhadap keluarga. Dosa bukanlah hanya sekedar perbuatan lahiriah, namun termasuk juga di dalamnya soal hati yang menukik jauh ke dalam pola-pola pikiran. Jika sumbernya sudah cemar, tentu saja sungai yang mengalir daripadanya tidak akan jernih airnya. Yesus melihat jauh di dalam pikiran manusia yang menggerakkan tingkah laku manusia itu, sebagaimana yang tertulis dalam buku Matius 15 ayat 19, bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di dalam perangai inilah ia menelusuri perbuatan yang durhaka terhadap pikiran dan emosi, serta berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 28. Ada berbagai perusahaan industri telah berkembang sepenuhnya untuk memanfaatkan kekacauan imajinasi. Film-film sensual dan buku-buku yang merangsang dibuat, yang sama sekali di dalamnya tidak ada tempat bagi kehidupan orang Kristen. Yang didorongnya bukan saja hubungan yang buruk dan yang tidak sah itu, akan tetapi juga menghasilkan laki-laki dan perempuan yang hanya sekedar objek seksual, sehingga dengan demikian mengacaukan makna seksualitas yang sesungguhnya serta mengaburkan citra Allah. Orang-orang Kristen diminta supaya memiliki hal-hal yang suci dan menghidupkan kehidupan yang kudus, karena mereka sedang dipersiapkan untuk hidup di dalam satu masyarakat yang suci untuk selama-lamanya. Salah satu masalah seksual lainnya ialah incest. Ada orang tua yang melewati batas demarkasi pernyataan kasih sayang yang sehat kepada anak-anaknya sampai melibatkan diri secara fisik dan emosi dalam hubungan intim dengan mereka. Hal ini sering terjadi karena akibat hubungan yang normal antara suami dan istri telah dilalaikan, dan salah satu dari antara anak-anak ini telah dipilih untuk memerankan peran pasangannya. Hal seperti ini mungkin terjadi di kalangan sesama saudara dan anggota keluarga yang lebih luas. Incest dilarang dalam perjanjian lama, sebagaimana tertulis dalam Imamat 18 ayat 6-29, yang dikutuk dalam perjanjian baru, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 1-5. Bentuk penyalahgunaan ini merusak persetubuhan seksual dari anak dan menimbulkan dalam dirinya suatu beban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perasaan malu, perasaan bersalah yang tetap dan melekat dalam dirinya sampai perkawinannya kelak. Apabila orang tua melanggar tapal batas itu, mereka justru menghancurkan kepercayaan dan pertumbuhan anak itu yang begitu penting untuk membina iman mereka kepada Allah. Kiranya hal ini akan dapat dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.